your heart, and girl, your face is so different from them others. I'll say you're the only one that I'll adore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Muhammad Ridwan dari jurusan Budaya Perairan Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat kalkulator untuk mencari resultan vektor dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB R2015B. Saya sudah membuka aplikasi tersebut dan seperti inilah tampilannya. Untuk masuk ke lembar kerja pembuatan kalkulator, kita dapat mengetik di command window dengan WD. Tekan enter. Nah, pada menu ini kita pilih blank dan tekan OK. Seperti inilah lembar kerja untuk membuat kalkulator. Kita perbesar untuk mempermudahnya. Nah, pertama-tama kita membuat panel kontrol terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, di sini nama panel tersebut saya akan menggantinya dengan input. Teman-teman bisa mengeklik 2 kali pada panel, lalu pilih title dan ganti. Saya akan mengganti di sini dengan input. Seperti ini, inilah seperti ini. Lalu kita buat nama vektor, 2 nama vektor dan 1 sudut. Nah, seperti ini. Untuk agar saya akan membuatnya agar lurus, klik semuanya, pilih alih objek, lurus ke bawah jadinya. Nah, setelah itu kita susun. Kita ganti di sini dengan vektor F1. Vektor F1. Di sini vektor F2. Dan yang ini sudut. Inilah tampilannya. Lalu kita membuat kotak untuk memasukkan angka yang akan kita cari. Di icon edit tag kita membutuhkan 3, tinggal Ctrl D saja. Nah, kita luruskan. Kita susun agar pas dengan apa yang akan kita buat dan rapi. Di sini kita ganti dengan huruf 0. Tampilannya teman-teman. Selanjutnya saya akan memasukkan satuan dari F1, F2 dan sudut. Caranya sama seperti kita membuat F1, F2 dan sudut dengan static tag. Kita membutuhkan 3. Kita luruskan. Atur supaya rapi.
Nah, untuk sudut satuannya kita buat derajat. Selanjutnya untuk F2 kita buat satuannya Newton. Dan untuk F1 sama seperti F2 kita buat menjadi Newton. Seperti inilah tampilan input kita. Untuk selanjutnya kita membuat panel output. Buat di sini. Seperti ini teman-teman. Sama seperti pada pembuatan F1, F2 dan sudut. Di sini kita akan membuat apa yang akan kita cari. Terlebih dahulu sini saya akan mengganti nama panel menjadi output. Nah, kita gunakan static tag. Kita butuh 3. Kita luruskan. Sekarang kita susun supaya rapi. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari yang namanya resultan. Kita di sini kita tulis dengan resultan. Kita lambangkan huruf R saja. Selanjutnya untuk yang kedua kita mencari arah resultan. Juga sama, kita akan mencari namanya arah resultan. Nah, selanjutnya kita akan membuat kotak untuk mengisi angkanya. Terlebih dahulu saya akan mengatur ini supaya rapi. Kotak dengan membuat kotak tersebut dengan menggunakan edit tag seperti ini. Kita gandakan dan kita luruskan. Kita atur. Dan kita ganti menjadi 0. Sini saya akan membuat satuan untuk resultan. Untuk arah resultan yang nomor 3, ini kita akan menggantinya dengan arah resultan terhadap F2. F2
klik F1. Dan untuk resultan kita buat satuannya dengan Newton. Maka akan seperti ini tampilannya. Kita rapikan. Nah, seperti inilah teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat yang namanya grafik menggunakan yang namanya panel access. Di sini grafik ini berfungsi untuk memberitahu kita bagaimana bentuk sudut yang dibentuk oleh vektor F1 dan F2. Selanjutnya kita membuat panel fungsi lagi. Saya akan menggantinya dengan fungsi eksekusi. Lalu kita letakkan di sini push button. Kita butuhkan 4. Ini kita luruskan ke samping. Nah, untuk satu kita taruh di atas. Dan yang lain kita susun di sini. Kita susun. Untuk pusat pertama kita akan menggantinya dengan nama hitung. Dan yang kedua kita mengganti dengan nama plot. Yang ketiga ganti dengan reset. Lalu yang keempat kita ganti dengan nama exit. Nah, seperti inilah tampilannya. Saya akan memberikan judul dari kalkulator saya. Saya akan mengatur size-nya. Vektor. Nah, seperti ini. Dan nama saya di bawah sini, di sini. Dengan size 10. Muhammad Ridwan. NIM saya dan jurusan saya.
seperti ini. Saya akan meletakkan di sini. Nah, seperti inilah tampilan kalkulator yang telah kita buat. Kita akan kecil sedikit seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, jika telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah membuat kode fungsional agar kalkulator kita berfungsi secara baik. Nah, terlebih dahulu kita simpan project kita ini. Di sini saya akan menyimpan dengan nama Ridwan. Save. Maka akan segini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan kode fungsional seperti yang saya bilang tadi. Kode fungsionalnya kita masukkan untuk input dan output. Kita masukkan di kode di push button hitung. Klik kanan, view callback. Nah, untuk F1 terdapat di edit 1 dan untuk R dan teman-temannya terdapat di edit 4. Maka selanjutnya kita masukkan kode fungsional di hitung, view callback, dan pilih callback. Nah, sini kita masukkan kode fungsional untuk F1 sama dengan str 2 double gak kurung get gak kurung handle terus titik edit 1, karena pada F1 ini terdapat pada edit 1, lalu koma, petik string, petik, lalu tutup kurung 2 kali, petik koma. Lalu selanjutnya kita berikan kode fungsional untuk F2 sama seperti F1, yaitu str 2 double get gak kurung handle edit 2, karena pada F2 terdapat ada edit 2, ketik string tutup kurung 2 kali, koma. Nah, selanjutnya untuk sudut sama seperti F1 dan F2, yaitu str 2 double buka kurung get buka kurung handle titik edit 3 koma ketik string 2 kali. Nah, inilah kode fungsional untuk F1, F2 dan sudut. Nah, selanjutnya untuk output yaitu mencari R, arah sultan dan arah terhadap F1 dan arah sultan terhadap F2. Untuk mencari R, kita dapat fungsionalnya, kode fungsionalnya seperti R sama dengan STRT buka kurung F1 pangkat 2 ditambah F2
pangkat 2 ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos, buka kurung 2 kali sudut tutup kurung dikali PI per 180 tutup kurung titik koma. Nah, selanjutnya untuk kode fungsional arah resultan terhadap F1, kita dapat memasukkannya seperti F1 sama dengan A cos, buka kurung 2 kali R pangkat 2 ditambah F1 pangkat 2 dikurang F2 pangkat 2 tutup kurung dibagi buka kurung kembali 2 dikali R dikali F1 tutup kurung tutup, lalu dikalikan 180 per PI. Nah, selanjutnya untuk F2 sama seperti kita mencari F1, yaitu F2 sama dengan A cos, buka kurung R pangkat 2 ditambah, bedanya di sini kita menggunakan F2 pangkat 2 dikurang F1 pangkat 2 tutup kurung dibagi buka kurung kembali 2 dikali R dikali F2 tutup kurung 2 kali dikali 180 per PI. Nah, seperti itulah rumusnya. Sekarang kita akan membuat bagaimana jawaban dari F1, F2 dan sudut ini berada di sini, berada di kolom ini. Caranya kita klik, ketik set, buka kurung handle, titik berada pada edit 4, karena kita menggunakan edit 4 karena untuk R itu berada pada edit 4, lalu koma string koma kita gunakan R seperti ini. Lalu selanjutnya untuk arah resultan terhadap F1, yaitu set, buka kurung handle, titik edit 5, string F1. Selanjutnya untuk F2 set handle edit 6 koma ketik string F2 tutup kurung titik koma. Nah, kita akan mencoba apakah rumus yang kita masukkan ini benar dengan cara klik run. Nah, kita coba masukkan angkanya. Kita misalkan F1 20 dan F2 10 dengan sudut 60 derajat.
Kita hitung apakah sudah benar. Oh, ternyata sudah benar, teman-teman. Seperti inilah hasilnya. Selanjutnya kita memasukkan kode fungsional untuk plot agar hasil dari output ini masuk ke sini, akses, dengan cara klik plot, klik kanan, view callback, kita pilih callback. Sini kita gunakan kode fungsional untuk hitung sampai pada F2. Lalu kita tambahkan X sama dengan 0, titik 2, F1 dibagi 10, titik 2, F1. Selanjutnya Y sama dengan 0, lalu X1 sama dengan 0, titik 2, F2 dikalikan cos, buka kurung 2 kali, sudut, tutup kurung, dikalikan PI dibagi 180, tutup kurung, titik 2. Selanjutnya untuk Y1 sama dengan X1 dikali tan kurung sudut, tutup kurung kali PI per 180, tutup kurung. Selanjutnya untuk X2 sama dengan 0, titik 2, R dikalikan cos, buka kurung, F1 tutup kurung dikali PI per 180, tutup kurung. Untuk Y2 sama dengan X1, saya X2 dikalikan tan, buka kurung, F1 dikalikan PI per 180, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya akses, buka kurung, handle, titik akses 1, karena tadi ini terdapat pada akses 1. Lalu titik koma. Selanjutnya plot, buka kurung, X, Y, X1, Y1, X2, Y2, tutup kurung, titik koma, aksis, buka kurung, kurawal, min R, spasi 1 dikali 1 dikali
R spasi min R kali 1.1 dikali R, tutup berawal, tutup kurung, titik koma, lalu legend kurung petik F1 titik koma petik F2 titik koma petik R titik koma 4, lalu tutup kurung dan titik koma. Nah, selanjutnya kita cek apakah sudah benar rumus yang kita masukkan. Seperti pada menghitung tadi, kita klik kan. Nah, apakah benar? Plot akan menampilkan hasil dari output kepada di sini. Tunggu beberapa saat. Nah, inilah hasilnya. Seperti inilah sudutnya. Ternyata rumus yang kita berikan adalah benar. Nah, selanjutnya kita masukkan kode fungsional untuk reset. Kita klik kanan pada reset, view callback. Kita masukkan di sini set buka kurung address titik edit 1 koma petik string titik koma 0 tutup kurung tutup 2. Terus selanjutnya sampai ke edit 6. Handle ini kita lakukan sampai ke edit 6. Kode akses 1 atau diagram ini kita bisa masukkan akses buka kurung address t akses 1 buka kurung ada koma, lalu plot buka kurung 0,0 tutup kurung tidak koma. Kita buktikan apakah benar dengan cara run. Kita masukkan contoh 20 untuk F1, 10 untuk F2, sudutnya 60,
kita hitung, kita plot, dan kita reset. Nah, ternyata benar. Inilah hasilnya. Lalu setelah itu kita masukkan kode fungsional untuk exit. Klik kanan, view callback. Kita tulis di sini kode fungsionalnya adalah close. Lalu kita run. Nah, seperti ini, kita klik. Nah, itulah cara membuat kalkulator. Inilah hasil dari kalkulator yang saya buat. Mungkin teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.